Hai guys, kita balik lagi di channel Muhammad Race. Apa kabar nih guys? Setelah beberapa waktu nggak ketemu, semoga semuanya sehat-sehat ya. Buat kamu yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe sekarang ya, biar nggak ketinggalan update Race Muhammad berikutnya. Kalau 3 minggu yang lalu, kita ketemu di Prova Coppa Italia Viterbo round keempat. Minggu lalu, Muhammad kembali belajar menguasai teknik di race WSK Euro Series round pertama yang diadakan di lintasan yang sama, yaitu lintasan Viterbo. Teknik yang dipakai Muhammad kali ini adalah teknik smooth steering. Kalian ada yang udah tahu tentang teknik smooth steering? Kalau belum, kita bahas sedikit yuk. Smooth steering secara sederhana adalah teknik untuk memutar setir dengan gerakan yang halus dan terkontrol. Kalian nggak boleh membelokkan setir secara kasar dan tiba-tiba, terutama ketika bertemu dengan tikungan. Kenapa begitu? Di lintasan balap karting, gerakan setir yang kasar bisa bikin ban kehilangan grip atau daya cengkram. Akibatnya, go-kart jadi tidak stabil dan kecepatan jadi bisa berkurang. Kalau sudah begini, pembalap lain bisa dengan mudah menyalip guys. Nah, kalau kamu menggunakan smooth steering atau membelok dengan halus, go-kart akan lebih stabil saat menikung dan kalian bisa mempertahankan kecepatan lebih tinggi. Teknik ini biasanya juga dipadukan dengan teknik leg apex. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang teknik leg apex, kamu bisa tonton episode sebelumnya ya guys. Segala usaha sudah Muhammad kerahkan di race kali ini. Coach pun selalu ada untuk mendampingi Muhammad. Berbagai teknik yang Muhammad kuasai juga sudah diterapkan di WSK Euro Series, termasuk teknik leg apex dan smooth steering. Namun, apapun bisa terjadi di lintasan guys. Sayangnya, kali ini Muhammad belum bisa membawa hasil yang diharapkan. Muhammad harus puas finish di posisi ke-14 di sesi final ini. Walau sudah 2 kali mengikuti race di lintasan ini, Muhammad belum bisa menaklukkan kesulitan di setiap tikungannya. Tapi tenang guys, dunia tidak akan berakhir begitu saja hanya karena kita kalah dalam pertandingan. Muhammad kembali belajar dari race kemarin dan berusaha fokus untuk
Campionato Italiano round kedua. Semangat guys, semangat! Masuk sesi praktis. Pada tiap sesi praktis kali ini, tim Muhammad selalu memberikan semangat kepada Muhammad dan selalu kasih reminder untuk selalu bersinergi dengan tim, khususnya dengan Bunda dan Coach Presley. Muhammad pun bisa dapat energi positif dari tim. Karena energi positif dari tim tersalurkan, Muhammad dapat menjalankan sesi praktis dengan cukup lancar. Muhammad melakukan pengaplikasian teknis yang sudah dipelajari dan dikuasai di lintasan. Semua berharap hasil praktis dapat membawa hasil yang memuaskan di race day esok hari. Race day sudah tiba. Nggak bisa dipungkiri, ada rasa tegang dan grogi menyelimuti Muhammad. Tidak seperti saat latihan, Muhammad tampil kurang maksimal di lintasan guys. Dengan berbagai kendala, Muhammad finish di posisi ke-18. Akankah Muhammad bisa membalikkan keadaan di sesi hit? Mari kita tonton. Start! Sesi hit pun dimulai. Pada sesi hit pertama, Muhammad masih berusaha mencari celah dengan mengaplikasikan teknik Let Apex dan memberikan improvisasi di lintasan. Namun, lagi-lagi Muhammad gagal menyalip lawannya dan harus berakhir di posisi ke-23. Sebelum masuk sesi hit kedua, Muhammad mencoba berdiskusi kembali dengan tim untuk mencari solusi lain agar bisa menghadapi sesi selanjutnya. Berbagai saran dan dukungan moral diberikan oleh tim agar Muhammad tidak patah semangatnya. Setelah transfer energi positif dari tim, Muhammad kembali bisa menguasai go-kart di lintasan. Hasilnya, Muhammad bisa menyalip beberapa pembalap dan finish di posisi ke-10. Wow, hebat sekali ya Muhammad. Saat memasuki sesi pre-final, Muhammad terlihat sangat percaya diri. Akan tetapi di lap ketiga, Muhammad melakukan satu tindakan yang cukup beresiko. Muhammad ingin mengambil posisi di depannya dari sisi luar. Perhitungan Muhammad kurang tepat saat itu guys. Benar saja, Muhammad terlempar keluar trek dan tidak dapat menyelesaikan sesi ini di garis finish. Langkah yang fatal itu tentu membawa kekecewaan. Bukan hanya pada Muhammad, namun juga keseluruhan tim. Sebelum masuk sesi penentu, yaitu sesi final,
Semua harus menyingkirkan rasa kecewa dan kembali fokus. Muhammad dan tim berdiskusi agar Muhammad bisa mengontrol fokus serta tindakan-tindakan yang harus diambil di dalam track pada sesi final nanti. Sesi paling penting sudah tiba nih guys. Muhammad start dari posisi ke-22, posisi yang sebenarnya cukup sulit untuk mencapai posisi target. Tampaknya Muhammad lebih rileks guys. Dengan sangat piawai mengendarai go-kartnya di sesi ini, Muhammad dapat mengambil beberapa posisi di depannya lebih cepat. Good job Muhammad. Lap demi lap berlalu dengan cukup mulus. Muhammad masih fokus pada jalurnya hingga bendera finish dikibarkan. Tim tentu harap-harap cemas menanti hasil akhir Muhammad. Dan Muhammad akhirnya berhasil finish di posisi ke-8 dengan gain 14 position. Wow! Setelah beberapa kali kegagalan, akhirnya Muhammad bisa meraih posisi yang cukup memuaskan nih guys. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk pembalap di kelas Under 10. Terlebih setelah menghadapi berbagai kendala dan kegagalan di lintasan. Tetapi dengan ketekunannya, Muhammad dapat membuktikannya di track dengan mengejar beberapa pembalap di depannya. Perjalanan Muhammad di 3 kali race terakhir ini bisa kita petik pelajarannya. Sebagai pembalap, tentu kita tak bisa terus berada di kondisi yang ideal untuk bisa finish dengan posisi yang memuaskan. Kadang kendalanya ada di mesin go-kart, kadang di lintasan, di lawan, bahkan bisa juga kendalanya ada di diri sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan emosi, penguasaan teknik, dan juga support dari tim jadi hal yang penting untuk kita bisa bangkit dari kegagalan. Karena itu, pengelolaan emosi, penguasaan teknik, dan juga support dari tim jadi hal yang penting untuk kita bisa bangkit dari kegagalan. Begitu juga yang dipelajari Muhammad. Berkat pengelolaan emosi, fokus, dan komunikasi yang baik dengan tim, Muhammad akan siap untuk melaju di kejuaraan go-kart lainnya. Tentu next time, Muhammad akan memberikan performanya yang lebih baik lagi. Terus ikutin perjalanan Muhammad ya guys. Nah, semoga video kali ini menambah wawasan baru buat kamu. Jangan lupa untuk subscribe, komentar, dan like juga ya guys. Kita akan ketemu lagi di race berikutnya. See you!